Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan menceritakan sebuah komik manhwa yang berjudul Swan Tian Supreme. Di sini diceritakan bahwa Shin Yu yang memegang gambar 10.000 binatang telah kembali dari 10.000 tahunnya, dan bahkan kekuatan Shin Yu dengan tangan terangkatnya dia bisa mengendalikan gunung, sungai, matahari, dan bulan. Berlama-lama lagi kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita, terletak di kota Tongzhou, terlihat di pertengahan kota beberapa orang berkumpul untuk melihat pengumuman. Bahwa tertulis di pengumuman itu adalah hari di mana Zhao Dian, seorang keturunan klan Zhao, pemberani dan tak kenal takut, pergi jauh ke Great Wilderness sendirian. Dia menyelamatkan Shin Yu. Keturunan keluarga Shin telah memberikan kontribusi besar untuk dinasti pedang ilahi. Dengan ini menikahi putri tertua dari dinasti pedang ilahi dengan Zhao Dian dan akan menikah besok. Setelah para warga melihat pengumuman itu, para warga pun tercengang dan mereka pun berbincang dengan pendapat mereka masing-masing. Dan mereka pun berkata, apakah dia layak untuk Shin Yu? Keluarga Shin memiliki 2 dewa perang, tapi mereka berdua mati ketika mereka pergi jauh ke dalam Great Wilderness. Dan bahkan Shin Yu, prajurit paling berbakat di kota Tongzhou kita, dan bahkan dengan dinasti pedang ilahi telah menjadi sampah. Setelah melihat pengumuman itu, para warga pun langsung bubar, beralih ke rumah keluarga Shin. Terlihat seorang pria berbaring di tempat tidur dengan luka yang sangat parah. Setelah itu terdengar seseorang berkata, Shin Yu, oh Shin Yu, kau telah menjadi kebanggaan kota Tongzhou. Sejak kau masih kecil, pada usia 3 tahun kau mengukur akar kesempurnaan agung, dan pada usia 9 tahun membangun kesempurnaan luar biasa bawaan. Pada usia 18 tahun, satu kaki memasuki alam spiritualis. Tapi bagaimana dengan sekarang? Melihat penampilan anjingmu, semua otot dan pembuluh darah di tubuhmu rusak dan indera spiritualmu telah runtuh dan kau telah menjadi sampah, ungkap lelaki itu. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, Mimin akan memberitahukan terlebih dahulu nama MC dan karakter-karakter lainnya. Di sini MC kita bernama Shin Yu. Lelaki ini adalah Zhao Dian dan ia adalah keturunan dari ras abadi, dan wanita ini bernama Li Xinghe dan dia putri tertua dari dinasti pedang ilahi. Oke, lanjut ke ceritanya. Setelah itu dengan rasa kesalnya ia mencekik Shin Yu. Zhao Dian pun berkata, aku telah menjadi pahlawan yang hebat dan aku pergi ke Great Wilderness sendirian dan membawamu kembali, dan sekarang aku akan menikahi tunanganmu, ungkap Zhao Dian sambil tertawa. Setelah itu dengan nada mengejek ke Shin Yu, ia pun berkata, aku Li Xinghe, memiliki darah keluarga kerajaan, dan aku ditakdirkan untuk memulai jalan menjadi juara dunia. Tetapi keluarga Shin ini memiliki kebaikan untuk keluarga kerajaanku, dan kaisar di bawah tekanan hanya bisa menjodohkanku dengan Shin Yu, ungkap Li Xinghe. Dengan wajah yang mengerikan dan percaya diri, Li Xinghe pun berkata kembali, keluarga Shin hanyalah seekor anjing dari keluarga kerajaanku. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk memiliki putri tertua dari keluarga kerajaan? Dan hanya dengan trik kecil ini telah membunuh Qin Zhen dan Qin Heng, dan bahkan membuat Shin Yu menjadi sampah dalam semalam. Dan aku Li Xinghe ditakdirkan untuk pergi ke langit yang lebih luas, ungkap Li Xinghe sambil tertawa puas. Setelah itu Li Xinghe pun memeluk Zhao Dian. Ia pun berkata,
Tuan Muda Zhao, Anda adalah keturunan dari ras abadi dan aku adalah orang berbakat dan cantik. Kita pasangan yang telah dibuat oleh surga dan bumi. Zhao Dian pun menjawab perkataan Xin He. Memang seorang yang melakukan hal-hal hebat, aku pasti akan mencintaimu. Mulai sekarang, ungkap Tuan Muda Zhao. Setelah berbincang, Tuan Muda Zhao dan Putri Li Xinghe pun beralih pergi meninggalkan Xin Yu yang berbaring di sebuah kasur. Setelah mereka meninggalkan Xin Yu, terlihat aura kuning keluar dari tubuh Xin Yu. Setelah itu keluar sesosok aura wajah naga, dan seketika aura itu masuk ke dalam tubuh Xin Yu dan membuat lambang naga di wajah Xin Yu. Setelah itu keluar beberapa gambar monster masuk ke tubuh Xin Yu. Dengan seketika Xin Yu pun bangun dan ia pun bergetar dengan terkejut. Ini apa? Apa aku kembali? Dan ia pun seketika merasa depresi. Sambil mengingat kakek dan ayahnya, ia berkata, kenapa aku harus kembali sekarang? Jika bisa lebih awal dan selama itu lebih awal, ayah dan kakek tidak akan mati. Dengan seketika Xin Yu dengan tatapan yang sangat marahnya, ia berkata, Li Xinghe, Zhao Dian, kalian dalam kehidupan sebelumnya kau merancang untuk menjebak keluarga Xinku dan membunuh ayah dan kakekku. Kalian juga menyebabkanku menjadi sampah. Dan kemudian ada pernikahan besar yang membuat keluarga Xinku kehilangan wajah. Dan beralih ke kehidupan Xin Yu yang belum direinkarnasi, terlihat Xin Yu sambil berlari dari kerumunan orang dengan kondisi terluka parah. Xin Yu pun pergi ke aula pernikahan antara Zhao Dian dan Li Xinghe. Tetapi setelah melihat pernikahan Zhao Dian, tanpa diduga dipermalukan di depan umum oleh Zhao Dian. Dan ia pun dibuang di sebuah gurun oleh ketiga orang yang menggunakan kuda. Setelah itu ada seseorang wanita yang menolong Xin Yu sambil memberikan minum. Ternyata wanita yang menolong Xin Yu adalah saudara perempuan Li Xinghe, yaitu Li Xingyao. Dan dia pun merawat Xin Yu dengan baik untuk waktu yang lama. Setelah 10 tahun kemudian, kesempatan yang aku dapatkan di hutan belantara akhirnya terbangun dan kembali dengan kesempatan untuk mewarisi gulungan 10.000 gambar binatang. Dan tiba-tiba ketika Xin Yu berlatih, Li Xinghe menemukan Xingyao dan ia mengeksekusinya sampai mati. Setelah mengetahui Xingyao mati, Xin Yu memutuskan untuk pergi ke keluarga kerajaan untuk membalas kematian Xingyao. Dan kemudian Xin Yu pergi ke keluarga kerajaan sendirian. Tapi dalam perjalanan, Xin Yu mengetahui bahwa Li Xinghe dan Zhao Dian telah pergi. Jadi aku menginjakkan kaki di jalan kultivasiku kembali. Dan setelah Xin Yu menjadi supreme, Xin Yu pun dikejar-kejar oleh Xinghe dan Zhao Dian lagi. Dan pada saat itu Li Xinghe telah menjadi permaisuri seluruh benua dan Zhao Dian juga telah menjadi penguasa ras abadi. Dan keduanya bekerja sama dengan para kultivator di dunia untuk memburu Xin Yu. Jadi Xin Yu memulai perang hidup dan mati dengan Zhao Dian dan komplotannya. Dan pada akhirnya Xin Yu pun kalah jumlah dan terlihat Xin Yu dikelilingi oleh Zhao Dian dan komplotannya. Dan terlihat Zhao Dian di sini. Ia berkata, Xin Yu, kau tidak punya tempat untuk lari dan matilah dengan patuh, ungkap Zhao Dian. Tetapi tak disangka-sangka Zhao Dian dan Li Xinghe terkejut setelah melihat Xin Yu akan meledakkan diri. Di sini Xin Yu pun berkata, kedua anjing, bahkan jika aku mati hari ini, aku juga akan membawa kalian. Dan beralih kembali ke Xin Yu yang sedang membayangkan masa lalunya. Dan ia pun di sini berkata, dalam kehidupan ini aku ingin kau membayar hutang dengan darah, ungkapnya. Setelah itu Xin Yu mengeluarkan gulungan 10.000 binatang
Dan terlihat Shin Yu langsung mempelajarinya, dan ia pun berkata, "Ini adalah kesempatan yang aku dapatkan di Great Wilderness, yang disebut The Book of Wilderness, yang berisi tentang 108 binatang buas dan 72 binatang mitos yang aku dapatkan di Great Wilderness," ungkapnya. Dan setelah itu Shin Yu berkata kembali, "Pada saat ini aku bisa langsung membangunkan salah satu dari mereka." Setelah itu Shin Yu menekan iblis Yairus, dan seketika keluar tanda naga di wajah Shin Yu, dan diikuti sesosok naga yang sedang melindungi Shin Yu. Tak beberapa lama kemudian tanda naga itu pun kembali muncul di perut Shin Yu. Di sini Shin Yu pun berkata, "Binatang buas Yairus mendominasi kekuatan fisik dengan otot dan tulang yang kuat dan tak terkalahkan pada level yang sama. Bahkan itu dapat membuka kultivasi tingkat pertama bagiku ke alam spiritual," ungkapnya. Setelah itu dengan tatapan balas dendamnya Shin Yu berkata, "Yairus sudah cukup. Li Xinghe dan Zhao Dian, bersiaplah untuk menanggung amarahku." Tak lama kemudian, di saat Shin Yu sedang berencana balas dendam terhadap Zhao Dian dan Li Xinghe, terlihat ada seseorang masuk ke kamar Shin Yu. Terlihat Shin Yu pun terkejut sambil melihat ke seseorang yang baru masuk. Ternyata orang yang baru masuk itu bernama Shin Xuan, penatua keluarga Shin. Setelah memasuki kamar Shin Yu, Shin Xuan pun terlihat terkejut setelah melihat Shin Yu terbangun, dan ia pun berkata, "Shin Yu, kau benar-benar sudah bangun." Beralih ke Shin Yu, terlihat Shin Yu merasa kesal setelah melihat Shin Xuan. Dalam hatinya ia berkata, "Aku biasanya memanggil ayah ke Shin Xuan, tetapi aku tidak menyangka dia diam-diam bergabung dengan Li Xinghe dan merencanakanku untuk pergi ke Great Wilderness, dan kemudian dia memimpin orang-orang untuk mengkhianati keluarga Shin dan menjadi antek Zhao Dian, membunuh semua orang di keluarga Shinku," gumam Shin Yu. Beralih ke Shin Xuan, masih dengan keterkejutannya ia pun melihat Shin Yu. Ia bergumam, "Beruntung meridiannya sudah tak berguna lagi dan itu sudah menjadi sampah," gumam Shin Xuan. Dan seketika Shin Xuan pun tertawa dengan puasnya, dan ia pun berkata, "Hahaha, dari seorang tirani yang menyendiri, dia tiba-tiba jatuh ke dalam jebakan dan berubah menjadi sampah. Ini bukan selera yang baik." Setelah itu Shin Yu pun memotong perkataan Shin Xuan. "Hah? Seekor anjing adalah anjing. Apa kau pikir kau itu bukan anjing? Jika kau mengubah pemiliknya, dan bahkan jika aku jatuh ke dalam jebakan, itu bukan sesuatu yang bisa diganggu oleh anjing tua sepertimu," ungkap Shin Yu sambil berteriak. Tak perlu berlama-lama lagi, Shin Xuan pun menjawab perkataan Shin Yu sambil berteriak, "Diam, aku sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga Shin, tapi apa yang aku dapatkan pada akhirnya?" ungkap Shin Xuan dengan amarahnya. Tak lama kemudian Shin Yu pun berdiri sambil berjalan menghampiri Shin Xuan dengan mengeluarkan aura merah menyelimutinya. Dan ia pun berkata, "Kalian semua memaksaku. Kalian semua harus mati. Keluarga Shin adalah keluarga Shin Xuanku," ungkapnya dengan amarah. Tetapi Shin Xuan dengan marahnya ia pun berteriak, "Ini semua salahmu, dan hari ini aku akan mengirimmu ke neraka. Ingatlah untuk memberitahu Shin Heng bahwa orang yang membunuh dirinya adalah Shin Xuan." Setelah mengatakan itu, dengan seketika Shin Xuan terhempas ke lantai sampai-sampai lantai itu retak, dan seketika Shin Xuan pun mati dengan mudahnya oleh Shin Yu. Dan terlihat Shin Yu dengan wajah iblisnya sambil menyerang Shin Xuan. Ia berkata, "Bagaimanapun juga seekor anjing tetaplah seekor anjing. Anjing yang menggigit hanya memiliki satu nasib, dan itu adalah mati," ungkap Shin Yu.
Dan setelah menyerang Shin Xuan, Shin Yu pun bergegas pergi dengan menggunakan pakaiannya. Dan ia pun berkata, "Baiklah, hampir waktunya untuk pergi. Dua anjing, aku akan datang." Dan berakhirlah alur cerita Xuan Tian Supreme. Dan tetap support channel Mimin dengan like, share, and subscribe agar dapat melihat video-video baru dari channel Mimin. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya.